Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN. Nomor 1, di bawah ini yang termasuk perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah perlawanan yang dipimpin oleh A. Sultan Ageng Tirtayasa, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Ba'abula, D. Sultan Agung Hanyakarakusuma, E. Thomas Makulesi. Jawabannya adalah E. Thomas Makulesi. Pembahasan: ada beberapa perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bisa dilihat untuk perlawanan yang dipimpin Sultan Ba'abula dilakukan untuk melawan Portugis. Sedangkan perlawanan Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Sultan Ageng Tirtayasa dilakukan untuk melawan VOC. Nomor 2, faktor yang paling berperan dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Mesolitikum lebih cepat dibandingkan dengan masa Paleolitikum. A. Beragamnya alat yang digunakan manusia pendukung masa itu yang menunjang kehidupannya. B. Berkembangnya teknologi perundagian yang semakin mempermudah manusia dengan variasi peralatan dari beragam bahan. C. Kemampuan otak manusia pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat lebih beragam. D. Manusia pendukung masa tersebut lebih mengerti pemanfaatan teknologi lebih baik. E. Munculnya manusia purba Homo sapiens yang dikenal sebagai manusia cerdas. Jawabannya adalah C. Kemampuan otak manusia pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat lebih beragam. Pembahasan: perkembangan masa praaksara ditunjang oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan faktor internal, kehidupan masyarakat Mesolitikum lebih cepat dibandingkan masyarakat Paleolitikum, sebab otak manusia pada masa itu sudah mulai berkembang. Sementara berdasarkan faktor eksternal, kondisi alam masa Mesolitikum jauh lebih stabil dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nomor 3, perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan oleh A. Bencana alam, B. Kegagalan ekspedisi Pamalayu, C. Perebutan tahta, D. Terdesak oleh bangsa Mongol, E. Munculnya kerajaan Mataram Islam. Jawabannya adalah A. Bencana alam. Pembahasan: perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Menghindari serangan kerajaan Sriwijaya. 2. Untuk menghindari kerja paksa pembangunan candi. 3. Bencana alam gunung meletus. 4. Keadaan geografi Jawa Tengah bagian tengah yang berupa pegunungan tidak strategis karena memisahkan daerah Mataram bagian utara dengan Mataram bagian selatan. Jadi perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan oleh bencana alam. 4. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintah Daendels adalah A. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Jawabannya adalah
B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Pembahasan dampak negatif adanya sistem sewa tanah tahun 1808 sampai 1811, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta pihak yang sanggup menyewa tanah terhadap rakyat pihak yang tidak sanggup menyewa tanah. 5. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam politik, tetapi pada masa tahun 1915, organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan A. Mengusulkan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. B. Memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra. C. Pembentukan organisasi wanita Putri Mardika. D. Mempelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia. E. Penerbitan majalah bulanan Juru Desa. Jawabannya adalah A. Mengusulkan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat bagi pribumi. 6. Dampak yang paling terasa dalam pelaksanaan politik eksis di Hindia Belanda adalah A. Pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Hindia Belanda terkait program emigrasi politik eksis. B. Terjaganya kualitas tanaman perkebunan milik pemerintah maupun pribumi sebagai dampak dari irigasi. C. Pendirian sekolah-sekolah umum untuk semua warga Hindia Belanda tanpa terkecuali. D. Kebebasan berpolitik dalam Volksraad bagi warga Hindia Belanda. E. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Jawabannya adalah E. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Pembahasan politik eksis merupakan program pemerintah Belanda yang mencoba memberikan balas budi atau bertanggung jawab atas apa yang bangsa Hindia Belanda berikan terhadap pemerintah Belanda. Dengan dilaksanakannya politik eksis di Hindia Belanda membuat perubahan yang signifikan dalam perjuangan bangsa, yaitu dengan munculnya kaum terpelajar yang menerima pendidikan modern dan nantinya memimpin pergerakan bangsa Indonesia. 7. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun selain dalam operasi militer adalah A. Mengajak rakyat untuk melakukan gerilya dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun. B. Melakukan penentuan pendapat rakyat. C. Melakukan musyawarah kerukunan. D. Mengadakan aksi mogok kerja. E. Mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Jawabannya adalah E. Mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Pembahasan untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. A. Pidato Presiden Soekarno yang mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir mendapat tanggapan positif dari rakyat. Pengerahan pasukan militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Jadi upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun selain dengan operasi militer adalah mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir, yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih Soekarno-Hatta. 8. Lembaga di bawah ini yang merupakan naungan dari PBB yang menangani penampungan isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia adalah A. IMF, B. FAO, C. IMO, D. ITU, E. ILO. Jawabannya adalah E. ILO. Pembahasan. Ada beberapa lembaga yang berada dalam naungan PBB, antara lain IMO berperan mempromosikan kerjasama antara pemerintah dan antar industri
pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah polusi air laut. ILO berperan menampung isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuan dunia. IMF berperan bekerjasama moneter internasional, mendorong pertumbuhan internasional, ketersediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. FAO berperan menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian. ITU berperan dalam standarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Jadi, lembaga di bawah naungan PBB yang menangani penampungan isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuan di dunia adalah ILO. 9. Pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu ANU Muhammadiyah dan PKI, BPNI Masyumi dan Muhammadiyah, CPNI Masyumi dan NU, DPNI Parkindo dan Masyumi, Masyumi, Gerindo dan PKI. Jawabannya adalah C. PNI, Masyumi, dan NU. Pembahasan Pemilu 1 tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante. Adapun yang menjadi 4 besar partai pemenang pemilu tersebut adalah PNI, Masyumi, NU, PKI. 10. Pada mulanya VOC merupakan sebuah kongsi dagang yang dibentuk oleh para pedagang Belanda. Namun dalam perkembangannya, VOC memiliki wewenang dan bertindak sebagai sebuah negara setelah VOC mendapatkan hak oktroy dari pemerintah Belanda. Wewenang VOC setelah mendapatkan hak oktroy antara lain adalah A. Hak untuk membangun pelabuhan perdagangan, B. Hak untuk membagi daerah kekuasaan, C. Hak untuk menentukan referendum, D. Hak untuk membagikan hasil pajak, E. Hak untuk membentuk angkatan perang. Jawabannya adalah E. Hak untuk membentuk angkatan perang. Pembahasan sebagai kongsi dagang yang didirikan oleh para pedagang Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa atau hak oktroy. Antara lain, hak memonopoli perdagangan, hak istimewa membentuk angkatan perang, hak dalam mendirikan benteng, hak membentuk tentara, hak untuk mengangkat pegawai, hak untuk memberi pengadilan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawabannya yang tepat adalah E. Demikian pembahasan soal-soal kali ini. Kita lanjut pembahasan soal-soal selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.